قم وغن يا حمام إن جرحي لا ينام. قم وغن يا حمام إن جرحي لا ينام. قم وغن قد مللنا زيف راية السلام. قم وغن قد مللنا زيف راية السلام. قم وغن يا حمام إن جرحي لا ينام. قم وغن يا حمام إن جرحي لا ينام. قم وغن قد مللنا زيف راية السلام. قم وغن قد مللنا زيف راية السلام. قم وغن يا حمام إن جرحي لا ينام. قم وغن يا حمام إن جرحي لا ينام. قم وغن قد مللنا زيف راية السلام. قم وغن قد مللنا زيف راية السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Summa amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa streaming kajian online, kajian malam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini pada tanggal 7 Mei 2020 atau tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya tanpa halangan sesuatu apapun. Dan pada edisi kali ini alhamdulillah kajian malam dengan tema inilah fikih bersama narasumber kita, pemateri kita Al-Ustadz Miftah Nailil Murad LC.SUD. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir bersama kita di tempat ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah ana bikhair. Alhamdulillah saja. Mudah-mudahan kita sudah tidak terasa Ustadz, sudah 15 hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan puasa kita di akhir Ramadan. Amin, ya sehingga kita diberikan gelar oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita 1 jam ke depan akan membahas inilah fikih bersama Ustadz kita. Namun sebelum itu kami memberikan informasi kepada para pemirsa yang ada di rumah. Jika ingin melakukan telepon interaktif bersama kami di call center Hasmi, bisa menghubungi nomor di 0821 1166 6677. Sekali lagi, jika para pemirsa, para jemaah semua yang sedang menyimak saat ini ingin bertanya langsung via telepon, baik itu WhatsApp ataupun telepon biasa, bisa menghubungi di 0821 1166 6677. Mudah-mudahan kajian-kajian yang kita streamingkan atau kajian kita yang online kan, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita simak dan dengarkan pembahasan inilah fikih bersama Ustadz kita Al-Ustadz Miftah Nailil Murad LC.SUD. Kepadanya kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku semuanya dimanapun antum berada, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia, di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan waktu luang, yang ini adalah merupakan dua nikmat yang amat teragung dalam kehidupan seorang muslim, ya. Karena sesungguhnya kesehatan dan waktu luang inilah jauh lebih berharga dari segala-galanya. Karena dengan waktu luang ini, dengan kesehatan ini, kita masih bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di tengah-tengah pandemi atau wabah corona ini sama sekali tidak mengendorkan semangat kita untuk talabul ilm, mencari ilmu, ya. Karena ini adalah bagian dari ibadah, bagian konsekuensi kita sebagai seorang muslim untuk terus meningkatkan kualitas ilmu, karena ilmu inilah yang akan menghantarkan seseorang kepada ibadah yang lebih baik dan berkualitas. Jamaah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga di kesempatan yang mulia ini, ya, di malam hari ini dan di tempat yang mulia ini, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat, ya, dan menghilangkan wabah corona ini dari negeri yang tercinta ini, ya, sehingga kita kaum muslimin bisa menjalankan ibadah dengan baik, ya, dengan normal sebagaimana pada tahun-tahun yang lalu, ya. Dan juga mudah-mudahan yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, ya. Yang sedang dalam kondisi sedih, ya, dalam kondisi risau, ya, mudah-mudahan Allah segera angkat kesedihannya. Dan juga mudah-mudahan ketika ada tanggungan-tanggungan, mudah-mudahan Allah segera memberikan kemudahan agar kita bisa terus, ya, semangat di dalam menjalankan ibadah di dalam kesempatan yang mulia kali ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator, ya, Ustaz Heru tadi, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang diberi judul inilah fikih, ya. Inilah fikih. Fikih adalah istilah yang sudah masyhur, yang sudah dikenal di khalayak ramai di tengah-tengah umat Islam, ya. Walaupun mungkin dalam dialek daerah itu kadang beda nyebutnya, ya. Kalau sebagian orang Jawa bilangnya ilmu fikih, ya. Kalau orang Jawa, orang Sunda fikih, ya. Ala kulli hal, ini adalah istilah yang masyhur, ya. Terutama bagi umat Islam, para santri yang sudah bergelut di dunia pesantren, maka sangat kental sekali dengan yang namanya fikih ini. Bahkan kalau lulus dari pesantren mungkin sudah puluhan kitab yang dia kaji, yang dia pelajari. Terutama pesantren-pesantren yang mengajarkan kitab-kitab madhab Syafi'i, ya, seperti itu. Secara umum, ya, fikih kita tahu bahwa ini adalah merupakan salah satu cabang atau fan, ya, dalam agama Islam, dan diajarkan pula di banyak madrasah, sekolah-sekolah, di kampus-kampus, ya, menjadi pelajaran khusus, karena memang fikih ini adalah satu materi yang sangat amat cukup penting dan urgen di dalam kehidupan seorang muslim, ya, seperti itu. Sampai kalau ada ustadz ngisi pengajian temanya akidah, nanya fikih, ya. Ngisinya tazkiyah fikih, nanyanya, ya. Bahas keluarga fikih juga. Ini kan menunjukkan bahwa penting sekali belajar fikih, ya, seperti itu. Bahkan fikih ini juga butuh konsentrasi, ya, atau takhusus, ya. Kalau orang mendengarkan ceramah tentang materi-materi umum, mungkin akan cepat mudah menangkap. Tapi kalau bicara fikih, kadang butuh konsentrasi, penghafalan pula, terutama kalau sudah masuk kepada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, ini butuh konsentrasi banyak sekali. Secara umum fikih, al-fiqhu dalam bahasa Arab, secara lugawian, ya, secara bahasa, yaitu al-fahmu, ya, faham artinya. Mari kita lihat di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran, misalnya yang menyebutkan tentang kata fikih, misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala
tentang ucapan kaum Syuaib ya kepada Nabi Syuaib, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul, ya, yang artinya mereka kaum Syuaib berkata, hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti, ya, ma nafqahu ai ma nafhamu, tidak faham, tidak mengerti tentang apa yang kamu katakan. Ini fikih secara bahasa disebut al-fahmu, ya, yaitu adalah faham. Adapun secara istilah fikih, ya, menurut urutan awal mula penamaan fikih di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah para santri, para tholabul ilmi, atau di tengah-tengah umat Islam secara umum, bahwa fikih secara syar'i yaitu adalah hukum-hukum syariah, ya, al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, yaitu yang berkaitan dengan amalan-amalan, ya, yang ada kaitannya dengan para mukallaf, yaitu orang-orang yang telah dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu fikih. Kemudian diambil dan didasarkan atas pada dalil-dalil secara terperinci, itulah disebut fikih, ya. Jadi hukum syariat yang mengatur, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yaitu kaum muslimin yang telah dibebani syariat, yang diambil al-ma'khudah, ya, minal adillah, ya, dari dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma, ya, Qiyas, kemudian lalu dibahas detail secara rinci, itu disebut fikih, ya, itu fikih secara istilah. Lalu bicara fikih jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fikih secara umum ada dua, ya, kalau bicara fikih atau bicara kitab fikih. Pertama ada fikih yang konsen pada satu madhab, ya, fikih madhab. Misalnya fikih Imam Abu Hanifah, ya, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, ya, dan juga madhab-madhab yang lainnya. Karena madhab itu sebenarnya bukan hanya 4 jemaah sekalian atau kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, lebih dari 4. Itu fikih yang konsen pada satu madhab saja. Ada pembagian kedua dari fikih adalah yaitu fiqhul muqaranah, fikih perbandingan madhab, ya. Jadi satu masalah dipecahkan berdasarkan aqwalul ulama, perkataan-perkataan ulama, al-a'immah al-arba'ah, ya, imam yang 4 dan yang lainnya. Itu fikih muqaranah, ya, jadi perbandingan. Memang kalau kita lihat, ya, dari istilah fikih, sebenarnya di awal-awal, ya, di zaman Nabi, di zaman sahabat, itu tidak dikenal sebagai ilmu khusus, ada kitab khusus atau ada materi khusus disampaikan, tidak. Tetapi fikih di awal-awal perkembangannya, dia justru mencakup seluruh ilmu syariah, ya, ilmu-ilmu di dalam Islam, mencakup akidah, ya, mencakup tazkiyah, mencakup ibadah dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sampai-sampai ada salah satu ulama besar yaitu Imam Abu Hanifah, beliau menyusun kitab, ya, yang diberi nama Al-Fiqhul Akbar, ya, fikih besar, ya. Jadi dulu istilahnya fikih besar. Dan kitab Imam Abu Hanifah fikih besar ini itu tidak membahas masalah fikih, ya, tidak, tetapi justru membahas masalah akidah. Karena memang awal-awal fikih ini dikenal dengan penyebutan ilmu secara umum, ya, akidah, tazkiyah dan lain sebagainya. Namun waktu demi waktu berjalan, ya, maka fikih ini menjadi fan khusus, yaitu adalah tema atau materi khusus di dalam kehidupan kaum muslimin. Maka muncullah ulama-ulama madhab, kemudian mereka menyusun kitab-kitab, ya, kitab-kitab besar berjilid-jilid, kitab induk, kemudian dikembangkan oleh pengikut masing-masing madhab, ya, sampailah sekarang dikenal menjadi ilmu khusus, ya, tidak lagi seperti di zaman awal yang mencakup seluruh ilmu syariat Islam seperti itu. Itu
fikih di awal permulaannya. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menyoal tentang salah satu fenomena yang ada di masyarakat. Kalau kita menyampaikan materi fikih, kadang ada yang bilang, Ustadz, padahal kan rujukannya sama Al-Quran, ya, Al-Hadis, ya, ijma, kemudian juga qiyas. Tapi mengapa kok harus berbeda gitu kan? Kenapa tidak langsung membuat satu pendapat saja? Ini sering kita dengar. Maka dalam kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan dengan tujuan agar masyarakat paham, ya, alasan mengapa ulama itu harus berbeda pendapat, ya, harus berbeda pendapat. Bukan seolah-olah perbedaan di kalangan para ulama itu diciptakan, disengaja untuk mengeruhkan suasana, untuk membuat perpecahan. Tidak, sama sekali. Memang ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan berjalan, ya, seperti itu. Maka dalam hal ini sedikit saya ingin menyampaikan, ya, beberapa sebab mengapa para ulama ahli fikih itu berbeda pendapat. Insya Allah setelah mendengarkan penyampaian ini, kita akan lebih terbuka, ya, lebih toleran dalam menghadapi perbedaan. Ada beberapa alasan atau sebab mengapa para ulama, ya, al-a'immah, imam-imam besar rahimahumullah jami'an, mereka berbeda pendapat di dalam menyampaikan pendapatnya, ya, tentang masalah fikih. Pertama, kita tahu di sana di dalam ilmu qiraah, ya, di dalam ilmu qiraah membaca Al-Quran, kita kenal dengan yang namanya qiraah sab'ah, ya. Itu riwayat-riwayat bagaimana cara mengucapkan, ya, lafaz Al-Quran. Maka inilah sebab pertama yang menjadikan mengapa para ulama itu beda pendapat, ya, seperti itu. Misalnya kita lihat contoh saja di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Ya. Wahai orang-orang beriman, idza qumtum ilas sholati, apabila kamu hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kata wujuhakum wa aydiyakum di fathah, ya. Ilal marafiqi, ya. Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, ya. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ulama ada yang membaca wa arjulakum, yaitu mengikuti pada wujuhakum wa aydiyakum di fathah, ya. Perhatikan. Ada ulama yang membaca wa arjulikum, ya, yaitu mengikuti kepada wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Perhatikan. Kata arjulakum dan arjulikum, kalau dibaca fathah wa arjulakum, yaitu merujuk pada wujuhakum wa aydiyakum, maka faghsilu, dibasuh dia, ya. Kalau dia mengikuti qiraah ulama yang membaca wa arjulakum. Tapi kalau mengikuti ulama wa arjulikum, yaitu mengikuti biru'usikum wamsahu, maka diusap saja. Itulah yang menyebabkan ulama berbeda pendapat, mengeluarkan hukum fikih. Itu sebab pertama, ya. Ini baru satu. Kita akan tanya, apa ulama sengaja kemudian ingin hendak membuat kekrisruhan? Tidak. Ini memang karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu cara membacanya, dan sama-sama benar, sahih, dan diakui qiraah ini, ya, seperti itu. Jadi di dalam membaca Al-Quran pun menyebabkan perbedaan fikih di kalangan para ulama. Yang kedua sekarang, mengapa ulama harus berbeda pendapat di dalam masalah-masalah fikih? Yang kedua adalah adamu wusulil hadis, ya, yaitu tidak sampainya hadis kepada beberapa ulama tertentu atau beberapa sahabat tertentu. Jadi kan kalau hadis itu kan saking banyaknya, ya,
dan ulama, sahabat itu kan ada di banyak daerah. Ya. Nggak semuanya, kadang nggak sampai hadis ini, nggak sampai, belum sampai sana. Ya. Kita lihat. Misalnya dalam kasus contoh orang yang puasanya orang yang junub kesiangan, dia bangun tahu-tahu subuh masih junub, ya. Apakah dia tetap harus puasa dan sah puasanya atau tidak? Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwa dia tidak sah karena dia mendapati sebuah dalil yang berisi man asbaha junuban fala shauma lahu, ya. Barang siapa yang masuk waktu subuh dalam kondisi junub fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berarti Abu Hurairah mengatakan berdasarkan hadis ini tidak sah orang yang kesiangan tahu-tahu junub, ya. Maka nggak sah. Tapi ternyata ada riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, di mana beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaktasilu wa yasum. Kata beliau, sesungguhnya Rasulullah SAW, ya, dahulu pernah memasuki waktu subuh dalam kondisi junub, ya, karena jima, berhubungan badan. Kemudian beliau mandi dan berpuasa, ya, junub, ya, di tahu-tahu subuh, maka Nabi Muhammad SAW mandi, lalu kemudian lanjutkan puasanya. Maka dikatakan oleh para ulama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu belum mendapati hadis ini sehingga beliau berpendapat tidak sah puasanya orang yang kesiangan dalam kondisi junub. Maka pendapat yang kuat adalah bahwa puasanya sah berdasarkan riwayat Aisyah, ya, yang datang sahih Al-Bukhari dan Muslim. Itu yang menyebabkan ulama berbeda pendapat. Itu di kalangan sahabat. Lalu sekarang di kalangan ulama. Kita kenal yang namanya puasa Syawal, ya, 6 hari di bulan Syawal. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya sunnah berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya. Barang siapa, ya, yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Mayoritas ulama mengatakan berdasarkan hadis yang sahih bahwa puasa Syawal, ya, 6 hari di bulan Syawal hukumnya adalah sunnah. Tapi ternyata ada ulama besar, ya, yaitu Imam Malik rahimahullah taala, mengatakan bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya adalah makruh, ya. Bahkan beliau mengatakan saya tidak mendapati ulama satupun yang mengamalkan itu, ya. Atau juga ulama mengatakan makruh karena dikhawatirkan akan seolah-olah wajib pula karena sangat dekat waktunya dengan puasa Ramadan. Ini bisa dicek di dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Dan ada yang menarik jamaah sekalian dalam kasus ini, ya, yang untuk kita praktekkan di dalam kehidupan keseharian kita. Jadi Imam Malik mengatakan puasa Syawal 6 hari makruh, kata Imam Ibn Abdul Bar, ya. Imam Ibn Abdul Bar mengatakan bahwa sangat memungkinkan sekali Imam Malik, ya, belum mendapati riwayat ini, ya. Jadi begitulah jamaah sekalian, ulama dahulu ketika mendapati seseorang yang menyelisih pendapat dengan kita, mereka mendahulukan husnudzon, prasangka baik, ya. Jadi dalam kehidupan kita pun demikian. Jangan sampai ada tetangga, ada kawan, ya, beda pengajian, beda pendapat, langsung kita justice, kita hukumi, ya. Ini masalah. Tapi kita lihat dulu bagaimana mereka atau orang yang menyelisih kita itu sejarahnya bagaimana. Bisa jadi kasusnya seperti ini sama, yaitu adalah belum sampai dalil-dalil kepada dia sehingga dia menyelisih kita. Ini sebagai pelajaran bagi kita, sebagaimana dikatakan Imam Ibn Abdul Bar ketika mengomentari masalah bahwa Imam Malik memakruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Beliau mengatakan, ya, Imam Malik bisa jadi, ya, belum menemukan atau belum sampai padanya hadis tersebut. Ya, jadi tidak sampainya hadis itu adalah merupakan sebab mengapa para ulama beda pendapat di dalam menghukumi sebuah masalah. Itu yang kedua. Lalu jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, mengapa ulama harus berbeda pendapat di dalam masalah urusan atau masalah fikih ini, yaitu adalah
perbedaan menilai status hadis, ya. Dan ini paling banyak terjadi di tengah-tengah umat Islam atau di tengah-tengah santri atau para mahasiswa, pasti akan mendapati masalah-masalah yang dimana masalah itu diperdebatkan disebabkan karena perbedaan menilai hadis. Karena kita harus tahu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa menilai hadis, ya, sahih, tidak sahih, hasan, ya, hasan lidzati li ghairihi, munkar, dhaif dan lain sebagainya, itu juga bagian dari ijtihad para ulama. Ya, perhatikan. Ijtihad para ulama, walaupun ini memang membutuhkan ilmu khusus, ya. Ilmu khusus, ada rijalul hadis, ada mustalahul hadis, ya. Ada bab membahas tentang sanad. Ini ada ilmu khusus. Tetapi harus kita pahami bahwasannya menilai hadis itu juga ijtihad para ulama. Ulama ini mengatakan sahih, ulama yang satu mengatakan tidak sahih. Dhaif, ya, ini mengatakan tidak dhaif. Itu menjadikan ulama berbeda pendapat. Misalnya kita lihat di dalam masalah yang masyhur di kalangan umat Islam, yaitu masalah kunut subuh. Kunut subuh ini adalah termasuk masalah fikih yang diperdebatkan para ulama semenjak dahulu, ya. Jadi jangan lagi baru orang ngaji datang-datang udah ribut gara-gara kunut, padahal sudah diperdebatkan para ulama sejak dulu, ya. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau itu menyebutkan ada 15 pendapat para ulama tentang hukum kunut secara umum, ya, seperti itu. Jadi di dalam masalah kunut subuh, ya, menurut madhab Syafi'i yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia, mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bahkan kalau ditinggalkan harus sujud sahwi, ya. Kalau menurut Imam Malik mustahab, dianjurkan, ya, seperti itu. Dianjurkan, ya. Tapi pelaksanaannya berbeda. Kalau di madhab Syafi'i itu kan dia i'tidal baru kunut, ya. Kalau kemudian di Imam Malik dia sebelum rukuk sudah kunut, ya. Kemudian kalau menurut Imam Abu Hanifah kunut subuh khusus itu tidak disyariatkan, ya. Sebabnya apa? Yaitu adalah sebabnya menilai hadis, ya. Ada sebuah riwayat, jamaah sekalian kalau mau membahas hadis ini atau melihat hadis ini secara detail, lihat di dalam kitab Bulughul Maram bab sifatus shalah. Di situ disebutkan dalil-dalil ulama yang kunut subuh dan yang tidak kunut subuh. Di situ dijelaskan. Syukur-syukur lihat ada takhrijnya. Itu ada komentar para ulama tentang derajat hadis masing-masing. Ada sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW kunut, ya, syahran yatu alaihim thumma tarakahu. Sesungguhnya Rasulullah, kata sahabat Anas, pernah kunut 1 bulan, ya, mendoakan keburukan orang-orang yang memusuhi Islam. Kemudian dikatakan di dalam lafadznya fa'amma fis subhi, adapun dalam waktu subuh khusus, ya, falam yazal yaknut hatta faraqad dunya. Nabi senantiasa kunut subuh sampai Allah wafatkan beliau. Hadis ini dinilai ulama-ulama madhab Syafi'i seperti dalam kitab Kifayatul Ahyar karya Imam Al-Hisni. Di situ disebutkan qaul Imam Ibnu Shalah, beliau mengatakan tidak sedikit para ulama yang mensahihkan hadis ini. Kemudian juga Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih, ya, sebagai hujjah dalil bahwasanya kunut subuh itu disunahkan. Namun ulama yang lain, ya, mengatakan hadis ini itu tidak sahih, ya, sebagian mengatakan mungkar. Jadi ulama ini mengatakan sahih, ya, mengatakan berarti kunut subuh, ya, hukumnya adalah sunnah. Kemudian ulama yang lain mengatakan dhaif, mungkar, berarti tidak ada kunut subuh khusus. Itulah yang menyebabkan mengapa para ulama berbeda pendapat. Kemudian juga jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh lagi misalnya menggerak-gerakkan telunjuk, ya. Ada hadis, ya, dari Wa'il bin Hujr. Hadis ini ada tambahan di mana Rasulullah SAW yuharrikuha ketika saat tahiyat. Maka tambahan inilah yuharrikuha, Nabi Muhammad SAW menggerak-gerakkan ini, itu oleh sebagian ulama dinilai syadz. Tambahannya itu syadz, ya, ganjal, tidak diakui. Tapi ulama lain mengatakan didukung oleh hadis-hadis yang lain sahih.
Sehingga ulama yang mengatakan hadis tambahan ini tidak sahih alias syadz, maka tidak ada menggerak-gerakkan secara terus-menerus. Tapi ada ulama yang mengatakan didukung oleh nas-nas lain, ya. Maka mengatakan bahwasanya ini adalah dianjurkan. Jadi, dan masih banyak sekali perbedaan fikih disebabkan menilai kualitas hadis tersebut. Jadi, yang menjadikan para ulama harus berbeda pendapat dalam masalah fikih. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, mengapa terjadi perbedaan di kalangan para ulama dalam masalah fikih? Yaitu adalah karena perbedaan memahami nas, memahami teks ayat dan hadis. Dan ini paling banyak masalah ini. Kalau kita di dalam kitab-kitab fikih, ya, maka kita akan mendapat perbedaan yang sangat amat banyak sekali, yaitu disebabkan karena pemahaman yang berbeda-beda terhadap nas tersebut. Misalnya ya, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Atau kamu telah menyentuh perempuan, aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, Quran surat An-Nisa ayat 43. Sebagian ulama tafsir, sebagian ulama ahlu fikih mengatakan bahwasanya la mastumun nisa, menyentuh wanita di sini artinya adalah jima. Perhatikan. Jadi kalau dimaknai jima atau hubungan badan, maka menyentuh istri-istri kita, ya, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau dia memahami dan menafsirkan la mastumun nisa, menyentuh wanita, yaitu dengan dohirnya, yaitu dengan kulit, antara kulit, maka batallah wudu kita ketika menyentuh istri-istri kita. Belum lagi didukung dengan hadis Rasulullah SAW, ya, di mana Nabi Muhammad SAW ketika hendak sholat, sebelum keluar rumah, mencium istrinya. Ya. Kalau ulama Maliki mengatakan, lihat, ya, Nabi Muhammad SAW menyentuh dan mencium istrinya dan tidak wudu lagi, berarti tidak batal. Lalu dibantah oleh ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan bisa jadi saat menyentuh itu menggunakan niqab, ya. Begitu pula saat Nabi Muhammad SAW sholat, lalu kemudian istrinya tidur, ya, ketika Nabi hendak sujud disingkirkan, dipegang kan? Itu cara memahaminya beda-beda, sehingga ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Misalnya juga dalam masalah orang yang menghukumi bagaimana hukum membaca Al-Fatihah, ya, di dalam sholat, apakah rukun atau tidak. Walaupun mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasannya Al-Fatihah merupakan rukun dari sholat. Tetapi ada pula ulama, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak rukun, ya, karena juga cara memahami sebuah nas. Di dalam sebuah hadis disebutkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata, ada huruf lam di sini, ya, la. Ulama jumhur mengatakan la sholata, la nafiyah, peniadaan, tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Perhatikan, itu jumhur ulama. Kalau ulama Hanafiyah atau Abu Hanifah dan yang mengikutinya mengatakan la sholata, lam ini diartikan lam kamaliyah, tidak sempurna saja, tidak sempurna sholatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Beda memahami, beda hukum. Seperti itu. Kemudian masih banyak sekali masalah-masalah yang oleh para ulama, ya, karena disebabkan memahami lafaz hampir seluruh, ya. Kayak misalnya di dalam ayat, ya, yang menerangkan tentang apakah alkohol, khamr, ya, walaupun ada yang mengatakan alkohol beda dengan khamr, ya. Khamr apakah najis atau tidak, ya, ulama beda pendapat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, ya, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, patung, wal azlam, undian, ridsun min amali syaitan, rids, najis. Ulama mengatakan, apakah najis di sini adalah dzatiyah atau maknawiyah? Dzatiyah yang najis secara fisik. Ada ulama mengatakan khamr najis, kalau katakan ridsun berarti najis secara dzatiyah, secara fisiknya. Ada ulama mengatakan tidak, maknawi saja, tidak dzatiyah.
Kalau diartikan dzatiyah, apakah judi disebut dipegang najis? Apakah patung dipegang najis? Undian nasib apakah najis? Tidak. Ini tidak dzatiyah. Jadi khamr tidak najis, ya, seperti itu. Kemudian juga pendapat tentang apakah anjing itu najis atau tidak. Nah, ini walaupun di tengah sebagian masyarakat mungkin asing pendapat ini, tapi ini terjadi di kalangan para ulama, ya. Apakah najis pada anjing itu disepakati atau diperdebatkan? Ternyata diperdebatkan para ulama. Kalau Syafi'iyah, ya, dan ulama-ulama kebanyakan mengatakan bahwasanya anjing itu najis, ya, terutama Syafi'iyah, seluruh anggota tubuhnya adalah najis kalau Syafi'iyah. Sebagian ulama mengatakan hanya air liurnya saja. Sebagian ulama mengatakan air liur maupun fisiknya semuanya tidak najis, ya. Lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Apabila ada anjing yang menjilat wadah di antara kalian, ya, maka basuhlah, maka cucilah 7 kali, aulahunna biturab, salah satunya dengan debu. Maka kita katakan bahwasanya para ulama jumhur mengatakan bahwasanya najis, ya. Di sini menunjukkan karena Nabi memerintahkan untuk mencuci 7 kali. Adapun Imam Malik dan yang mengikuti pendapat beliau mengatakan tidak najis. Beliau mengatakan, mengapa harus mencuci 7 kali? Bukan karena najis. Saya cuma ingin ngikuti Nabi saja. Nabi nyuci 7 kali, ya saya ikuti 7 kali. Bukan berarti najis. Itu pendapat kami. Belum lagi didukung dengan ayat, ya, ketika orang berburu, ya, melepaskan hewan buruannya, dilepas membaca basmalah, kemudian di ayat fakulu mimma amsakna, maka makanlah apa yang dicengkram, ya. Ulama mereka mengatakan, lihat tuh, nggak perlu disuruh nyuci dulu berarti tidak najis. Itu pemahaman di kalangan para ulama, ya, seperti itu. Dan masih banyak, ya. Misalnya lagi saya katakan ada perbedaan di kalangan para ulama disebabkan kontradiksi. Misalnya ada hadis yang mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluan maka dia batal wudunya. Ada yang mengatakan sahabat saat sholat kemudian nggak sengaja garuk-garuk kemudian mengenai kemaluannya, kemudian dikatakan kata Nabi tidak batal. Maka ulama mengkompromikan. Jadi ada kontradiksi lalu dikompromikan, maka muncullah pendapat para ulama yang banyak sekali. Itulah beberapa yang menyebabkan ulama itu berbeda pendapat. Memang dalam masalah ini sangat luas, sangat panjang, tidak cukup hanya 1 jam 2 jam. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan juga bahwa apakah mengambil madhab, ya, satu itu wajib atau tidak. Saya katakan bahwasanya madhab, ya, madhab itu bukan agama. Jadi nggak ada agama Syafi'i, misalnya agama Maliki, enggak. Madhab itu adalah bagian dari perkara yang sangat penting dalam agama Islam. Dan itu sangat darurat, sangat penting umat Islam untuk juga mengikutinya. Karena nggak mungkin seseorang memahami nas dengan sendirinya tanpa bimbingan para ulama. Madhab inilah yang memudahkan seseorang untuk mengamalkan isi dari teks-teks ayat dan hadis. Itu madhab. Namun harus dipahami bahwa tidak harus orang misalnya kamu harus wajib Syafi'i terus A sampai Z. Sampai ada pertanyaan, Ustaz, benar nggak kalau ngikuti Syafi'i harus diulang dari awal wudunya harus Syafi'i terus? Enggak, sama sekali, ya. Karena kalau seandainya madhab itu bagian agama yang harus dipegang satu-satunya, nggak boleh memilih madhab yang lain, maka ntar ada nggak ada lagi madhab-madhab yang lain. Bahkan di internal madhab Imam Syafi'i sendiri punya qaul, ya, 2 qaul qadim, ya, saat di Baghdad, Irak. Ada qaulul jadid saat di Mesir. Imam Syafi'i sendiri meralat sendiri, ya. Ini kan menunjukkan bahwasanya fikih sendiri adalah bagian dari ijtihad, hasil ijtihad memahami sebuah nas. Jadi seseorang tidak diwajibkan mengambil satu madhab, tapi bagi orang awam boleh-boleh saja mengikuti satu madhab, tapi dengan syarat mengikuti rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Di antaranya tidak boleh seseorang tetap kekeh berpegang pada madhab itu padahal jelas-jelas menyelisih ada hadis yang lebih sahih. Padahal ulama madhab sendiri mengatakan in sahhal hadits fahuwa madhabi. Kalau seandainya ada hadis sahih, itulah madhab saya. Banyak sekali. Kata Imam Malik, perkataan seseorang boleh diambil, ya, boleh tidak diambil kecuali yang memiliki sahibu hadil qabr, yang memiliki kuburan ini atau yang ada di kuburan ini, itu Rasulullah SAW. Bahkan ulama di dalam kalam-kalamnya, di dalam qaulnya pun sudah mengatakan seperti itu. Jadi kita tidak diwajibkan hanya memilih satu saja. Silahkan memilih, toh kita harus mengikuti rambu-rambunya, ya. Nggak boleh misalnya ini sudah hadis sahih, ini jelas nggak sahih, tetap kekeh nggak asal sudah terlanjur, tidak seperti itu. Wallahu alam, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Mudah-mudahan di lain kali kita akan membahas lebih detail lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Sangat menarik sekali Ustaz pembahasan inilah fikih ya. Begitu banyak pembahasan dan begitu banyak juga perbedaan pendapat atau khilafah yang terjadi di antara para ulama, bahkan di antara para ahli hadis. Oleh karena itu bagi kita masyarakat yang masih awam untuk berpegang teguh kepada pendapat yang dianggap oleh mayoritas ulama atau jumhur ulama. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kami ingatkan sekali lagi bagi para pemirsa yang ada di rumah, jika ingin bertanya secara langsung via telepon, WhatsApp atau yang lainnya, bisa menghubungi di nomor 0821 1166 6677. Kami ulangi bagi para pemirsa ya yang ada di rumah, yang sedang stay di rumah, bisa diskusi melalui via telepon di 0821 1166 6677. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah masuk ke nomor kita. Ya. Kita langsung diskusikan saja. Yang pertama, ada pertanyaan dari Bapak Herman Ciampea. Ya, pertanyaannya, Pak Ustadz, apakah menelan ludah atau berdahak ketika puasa dapat membatalkan puasa? Tolong jelaskan berdasarkan dalil. Nah, ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan ya. Apakah menelan ludah atau dahak membatalkan puasa atau tidak? Ada satu ucapan ulama, yaitu ulama madhab Syafi'i, Imam Nawawi. Beliau mengatakan al-ijma' ya, sepakat para ulama bahwa ibtila'ur riq ya, yaitu menelan ludah itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Karena apa? Memang seseorang sulit ya untuk menahan tidak meludah. Apalagi dalam kondisi puasa itu kan kadang hampar ya, seperti itu. Jadi kata beliau, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya menelan ludah tidak membatalkan puasa. Lagi pula bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam ya sebagai agama yang mudah ya, tidak memberatkan ya. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagimu ya dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi menurut ulama-ulama fikih bahwa menelan ludah tidak membatalkan puasa. Adapun menelan dahak, kan ludah beda dengan dahak ya. Dari teksturnya atau bentuknya juga beda. Ulama beda pendapat kalau menelan dahak. Kata para ulama bahwasanya jika dahak itu sudah di mulut, maka hendaknya diudahkan, tidak boleh ditelan. Kalau ditelan maka dia batal. Karena dahak biasanya itu ada campur ya, campur bekas makan-makanan dan lebih kental kan. Ya, jadi intinya kalau dahak ini lebih baik tidak ditelan lagi kalau sudah di mulut ya. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan pendapat terakhir bahwa menelan dahak pun tidak membatalkan puasa. Jadi diperdebatkan para ulama. Jadi kalau ludah ijma nggak membatalkan, tapi kalau dahak ulama beda pendapat. Tapi pendapat yang lebih tepat menurut saya adalah lebih baik dia ludahkan saja ketika sudah masuk mulut. Wallahu alam. Baik Ustaz, ini ada telepon yang masuk. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak siapa dan dari mana Pak? Ya, perkenalkan saya Muharomi Asmi Jakarta. Iya, Pak Rokofi. Silakan Pak, pertanyaannya. Iya, yang pertama saya menanyakan masalah tentang fikih. Kebetulan pada malam hari ini kita bahas tentang fikih. Bagaimana sih hukum talfik ya menggabungkan berapa mazhab? Mungkin contoh misalnya dalam bab sholat misalnya, atau bab wudhunya pakai Imam Syafi'i, bab wudhu misalnya. Mungkin dalam wudhunya pakai cara Imam Syafi'i, terus ketika membatalkan dia memakaikan mazhab yang lain atau mazhab Imam Hambali misalnya. Boleh nggak menggabungkan
berapa mazhab. Karena kan mazhab satu, mazhab lain kan sama-sama dalam lingkup Islam. Karena tadi dijelaskan oleh Ustaz Dita bahwa mazhab itu bukan agama, tapi adalah bagian dari agama. Ya mungkin demikian saja pertanyaan saya. Baik. Dari Asmi Jakarta. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bapak Muharrami Jakarta. Bagaimana hukumnya jika kita menggabungkan beberapa mazhab? Silakan Pak Ustadz. Talfik ya istilahnya, menggabungkan madhab. Yang menjadi kewajiban seorang muslim ya di dalam mengamalkan fikih, mengamalkan ibadah adalah bukan mengambil sesuai dengan seleranya atau yang mudah bagi dia atau dimudah-mudahkan. Tapi yang benar adalah ikuti yang sesuai dengan kebenaran yang ia yakini benarnya setelah bertanya kepada ahli ilmi, atau bagi para thalabul ilmi, para doktor yang sudah S2, sudah belajar ilmu kaidah fikih, usul fikih, dia sudah kaji ilmu-ilmunya, lalu dia telaah, lalu ia yakin dengan satu masalah, itulah yang harus dia ikuti. Kalau untuk orang awam bertanya pada ustadz yang kompeten dalam masalah fikih, ustadz ini yang paling mendekati kebenaran mana? Ini ada 2 dalil nih ya. Maka ustadznya tentunya sudah belajar agama, sudah kompeten, dia sampaikan yang lebih tepat, ini berdasarkan riwayat ini dan itu ya. Baru dia amalkan, bukan mencari yang paling mudah saja tanpa mempedulikan dalil mana yang paling sahih ya. Jadi kalau talfik dia mengambil yang paling mudah tanpa melihat dalil yang benar dan yang mendekati kebenaran, maka salah ya. Tapi kalau orang sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah belajar ilmu usul fikih, kaidah fikih, ilmu nahwu ya, ilmu balaghah dan lain sebagainya, sudah berusaha mengkaji tafsir, syarah-syarah hadis dan lain sebagainya, kok ternyata dalam praktek amaliyah keseharian kok jatuhnya mudah semuanya, atau 80% mudah, 50% mudah. Tapi dia sudah mengkaji, bertanya pada orang-orang yang kompeten, dan dia praktekkan, tidak ada masalah, walaupun jatuhnya harus bercampur baur madhab yang banyak ya, seperti itu. Bahkan prakteknya orang itu tidak bisa mengamalkan pada satu madhab, susah ya, susah. Orang-orang yang mengatakan bahwa menyentuh istri atau perempuan itu batal wudu, itu kalau saat tawaf dia mau nggak mau harus pindah juga. Saat korban menjual kulit, jual aja kulit misalnya kan. Dalam bab masalah musik sudah tahu ulama Syafi'iyah mengatakan haram. Oh saya ikut Ibnu Hazm aja deh dalam hal ini. Dia susah juga. Hatta orang-orang kontemporer ya, ustadz-ustadz di Indonesia khususnya, itu pun walaupun hampir kita lihat dalam tulisan-tulisannya, dalam buku-bukunya itu banyak merujuk kepada ulama Hambali kontemporer seperti di Saudi ya, banyak masalahnya. Tapi dalam beberapa hal masalah dia nggak sesuai, nggak sejalan dengan ulama itu juga banyak ya. Kayak di web-webnya atau di tulisan-tulisan biasanya misalnya bagaimana hukum mengadani bayi yang baru lahir ya. Ulama-ulama Saudi, Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, mereka mengatakan walaupun hadisnya nggak sahih tapi ada pendukung dan penguatnya sehingga mengatakan tidak mengapa boleh orang ya mengadani bayi yang baru lahir. Tapi ada sebagian dai saya nggak mengambil. Ya berarti kan artinya memang susah untuk komitmen kalau seandainya dia mengambil satu mazhab itu susah, maksudnya seperti itu. Ada juga misalnya apakah sampai pahala membaca pahala Al-Quran kepada mayit ya. Kalau mayit itu selama kan sampai itu terutama Hambali ya, Syekh Utsaimin di dalam kitab-kitabnya, syekh-syekh yang lain yang Hambaliyun, mereka mengatakan sampai pahala membaca Al-Quran kepada mayit. Tapi dai-dai yang mungkin bisa dibilang walaupun hampir mayoritas tulisannya, bukunya itu merujuk kepada ulama tersebut, dia tolak ya. Memang kita tidak ada kewajiban tadi saya katakan mengambil satu madhab plek semuanya 100%, susah ya, seperti itu, sulit. Jadi yang penting cari, ngaji terus, kaji dalil, tanya ustadz ya yang kompeten, amalkan ya. Jangan masa bodoh, saya nggak perlu ngaji-ngaji, nggak perlu tanya yang mana lebih dekat kebenaran, pokoknya saya amalin yang mudah saja. Ini masalah seperti ini. Akhirnya ntar jatuhnya bukan karena hadis, padahal
a'immah ya, imam-imam sudah mengatakan in sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau itu sahih adalah madhabku, bukan itu yang paling ringan itulah madhabku, bukan. Tapi yang sahih itulah madhabku, bukan yang paling ringan yang mudah, tidak. Wallahu a'lam, seperti itu. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Muharrami dari Jakarta bisa dipahami tentang hukum menggabungkan beberapa mazhab, Ustaz. Baik, kami masih menunggu telepon interaktif bagi para jemaah, para pemirsa yang saat ini stay menyimak kajian online kami, untuk bertanya langsung, untuk interaktif langsung, diskusi langsung, bertanya melalui via telepon atau WhatsApp kami boleh, atau bisa menghubungi di 0821 1166 6677. Kita ulangi, 0821 1166 6677. Memang pembahasan fikih ini, Ustaz, sangat menarik sekali, Ustaz ya. Banyak sekali permasalahan yang memang keseharian itu adalah yang harus kita ambil pelajarannya. Di antaranya banyak sekali tentang masalah sholat, wudu, dan yang lain-lain. Baik, ini juga ada yang masuk, Ustaz, telepon. Assalamualaikum. Baik, ini juga ada yang masuk, Ustaz, telepon. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Dari Bogor 1 dengan Amaldin. Oke, dari Pak Amaldin dari Bogor ya, Pak? Amaldin, Bogor 1. Ya, silakan Pak Amaldin pertanyaannya. Amaldin, Sensi. Ini assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya ini pelajaran ini apakah sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau beberapa waktu setelah beliau tiada ya? Setelah ada pendapat yang berbeda para imam mazhab gitu. Dan mazhab ini di kalangan awam selalu membuat perdebatan yang tidak ada ujung, khususnya yang tidak mau bersaing membuka diri untuk belajar mazhab yang biasa mereka ikuti. Bisa diulang, Pak? Pelan-pelan aja, Pak, pertanyaannya, Pak. Halo? Iya, diulang, Pak. Pelan-pelan aja, Pak. Halo? Iya, halo. Putus, maaf nih, saya ulangi pertanyaan. Iya, pelan-pelan aja, Pak. Halo? Iya, halo. Saya ulangi ya. Iya, silakan, Pak. Pelajaran fikih ini apakah sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau beberapa kurun waktu setelah beliau tiada? Telah ada pendapat yang berbeda para imam mazhab, dan mazhab ini ketika awal membuat perdebatan ini tidak ada ujung, khususnya yang tidak mau saling membuka diri untuk belajar mazhab yang tidak mereka ikuti. Gitu. Udah beda. Ya, baik, Pak ya. Baik, Pak. Cukup, Pak? Ya. Baik, Ustaz, ini pertanyaannya memang suaranya agak sedikit terganggu, mungkin karena ada beberapa faktor, Ustaz, yang kita tangkap. Pertanyaan di sini, apakah permasalahan fikih ini sudah ada atau ilmu fikih ini sudah ada pada zaman Nabi, dan bagaimana dengan tanggapan orang-orang yang tidak mau atau beberapa orang tidak berpegang teguh pada mazhab? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah fikih sendiri ya, memang istilah dari Quran, dari hadis. Tapi di zaman Nabi tidak menjadi, kalau orang bilang, pelajaran khusus. Atau misalnya Nabi menyampaikan materi khusus fikih, tidak. Karena semua permasalahan yang terjadi di sahabat itu mereka masih ada sumbernya langsung, yaitu Rasulullah SAW. Jadi ketika ada satu masalah langsung lapor kepada Nabi ya. Walaupun di zaman sahabat sudah ada perbedaan ya, sudah ada perbedaan di kalangan para sahabat. Bahkan akwal sahabah itu banyak sekali. Kalau kita mau baca kitab-kitab fikih, Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Mughni, kitab Al-Muntaqa, kemudian Syarah Sahih Muslim, kitab Hidayatul Mujtahid, itu hampir masalah juga dicantumkan akwal sahabah ya.
Bahkan yang pernah terjadi di zaman sahabat kan kasus apa? Yang Nabi mengatakan kamu jangan sholat sebelum nyampe di lokasi ini ya. Jadi sahabat ada yang memahami dia nggak sholat duluan langsung lanjut. Ada yang sahabat sholat di situ. Itu sudah terjadi. Lalu dilaporkan kepada Nabi. Jadi ada perbedaan di kalangan sahabat saat itu, tapi sangat sedikit minim. Setiap ada perbedaan langsung lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Ya seperti itu. Jadi perbedaan itu sudah ada. Jadi orang kalau nggak mau beda juga repot. Ya. Makanya ada ustadz ya, saya masih ingat mengatakan, oh yang satu ranjang suami istri ada orang berbeda pendapat. Ya. Apalagi di luar itu ya, seperti itu betul nggak? Seperti itu. Jadi perbedaan sudah terjadi. Kemudian bagi orang yang nggak mau berbeda pendapat ya, atau terlalu kaku, ya, bahasanya itu mutasyadid, mutasyadid itu kaku, jumut ya. Ini masalah dalam masalah fikih ya, masalah fikih masalah. Dan ingat ya, perbedaan itu sebenarnya juga bukan hanya di fikih. Kalau mau kita ngaji berjam-jam, kita akan jelaskan. Ada di kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kitab ini. Ini kita pelajari. Ini kadang teman-teman ya, yang belajar satu kelas dengan saya, kalau dia lagi berdebat ya, kemudian kaku gitu, pasti ada yang nyeletuk mengatakan, ente kan sudah belajar Bidayatul Mujtahid. Kitab Bidayatul Mujtahid dari A sampai Z itu isinya perbedaan para ulama. Ya. Sampai di bab awal itu, niat dalam wudhu, apakah syarat sahnya wudhu atau tidak? Coba. Jadi niat saja sudah diperdebatkan. Belum masuk ibadahnya, coba bayangkan. Belum bismillah. Bismillah itu kan diperdebatkan. Kalau imam apakah bacanya sir atau jahar, apa dia masuk surat Al-Fatihah atau tidak. Kemudian apakah dia rukun atau tidak. Ya, jadi bahas bismillah saja itu berjam-jam. Jadi sudah terjadi di kalangan para ulama semasa dahulu. Dan mereka akur-akur saja. Perbedaan itu tidak menjadikan kita harus berpecah, tidak. Makanya orang-orang sekarang juga harus belajar dari para ulama. Kalau seandainya perbedaan mengharuskan perpecahan seperti sekarang, mungkin wah berbahaya sekali. Ulama dulu Masya Allah akhlaknya baik ya. Akhlaknya luar biasa, walaupun berbeda pendapat dalam banyak masalah, mereka itu luar biasa. Bukan hanya fikih saja, ya. Kayak misalnya apakah surga itu ntar di akhirat itu adalah surga yang baru diciptakan lagi atau sudah yang diciptakan untuk Adam. Kemudian bolehkah di sini nih? Bolehkah orang bersumpah itu dengan nama-nama benda yang diagungkan oleh Allah? Kan hukum asal sumpah harus dengan nama Allah, betul tidak? Ya, dalam hadis tidak boleh kita bersumpah selain nama Allah. Tapi ulama beda pendapat. Bolehkah kita bersumpah dengan benda-benda yang diagungkan oleh Allah? Wasyamsi wa duhaha, diperdebatkan para ulama. Ya, gitu. Dan masih banyak sekali masalah. Jadi dengan belajar lebih legowo, lebih banyak, insya Allah akan menerima perbedaan di kalangan para ulama. Jadi tidak boleh kita tadi mengeklaim dalam bab fikih misalnya sampai mengatakan misalnya ente ahlul bidah dan lain sebagainya, padahal hanya khilafiyah yang sebenarnya masyhur di kalangan para ulama. Seorang guru saya mengatakan, antum itu harus bedain perbedaan yang memang perbedaan ini tidak dikenal dan masyhur di kalangan para ulama dengan perbedaan yang memang sudah masyhur di kalangan para ulama. Ya, misalnya contoh maaf saja, nggak boleh orang mengatakan di hadis jelas datang ke dukun bertanya haram hukumnya. Di dalam Riyadhus Shalihin ada hadisnya, betul tidak? Terus ada tahu-tahu nggak boleh kok, nggak apa-apa ke dukun. Antum harus legowo dong, berbeda pendapat dong, silakan kamu ke dukun ya. Enggak, ini tidak masyhur di kalangan para ulama. Ya, boleh kita mungkin agak sedikit mengangkat suara mungkin karena memang adalah prinsip ya. Tapi kalau masalah misalnya kunut ya, kemudian kunut saat Ramadan ini kan apakah dari awal di hari pertama apa entar pertengahan seperti Syafi'iyah, nggak perlu kita sampai adu otot ya. Ini masalah ya seperti itu. Maka terus belajar dan kita harus legowo dalam masalah-masalah fikih. Dan itu diajarin para ulama seperti itu. Bukan saya yang ngajarin, para ulama mengajarkan bagaimana cara menyikapi perbedaan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Baik, Syed. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali memang masalah fikih ini, masalah yang luas. Maksudnya tadi sudah saya sampaikan tentang bagaimana ketika kita belajar fikih harus konsentrasi penuh supaya materinya bisa kita pahami begitu, Syed. Mudah-mudahan pertanyaan dari Pak Amaldin dari Bogor bisa dipahami Pak Amaldin ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami masih menerima atau membuka sesi tanya jawab
melalui telepon interaktif, bisa menghubungi di nomor 0821 1166 6677. Ya, kami ulangi, jika para pemirsa atau para jemaah semua yang saat ini stay bersama kami bisa diskusi atau bertanya langsung melalui telepon interaksi kami atau call center kami di 0821 1166 6677. Baik, Pak Ustadz, ini pertanyaan ada yang masuk, Pak Ustadz, dari Abu Zidan. Ya. Barakallah. Dari Abu Zidan, alamatnya di Tambun Selatan, Bekasi. Pertanyaannya, saya seorang karyawan swasta yang setiap harinya jam pulang kerjanya telah terjadwal ketat, yaitu jam 5 sore. Sehingga baru bisa sholat asar kira-kira jam apa ini? Kira-kira jam segitu. Artinya mungkin agak sore gitu sholatnya saja. Misalnya untuk di sini pertanyaannya jam 5 sore baru pulang kerja, kemudian baru bisa sholat jam 5 sore itu. Nah, tanggapannya bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama harus bersyukur kepada kawan-kawan, kepada jamaah yang memang bekerja di tempat yang betul-betul diberikan fasilitas untuk sholat, ya, tanpa dibatasi waktunya. Harus bersyukur, ya. Kalau sudah dikasih nikmat seperti itu, jangan diabaikan. Memang ada sebagian perusahaan yang peraturannya terlalu ketat, ya, membatasi jam sholat. Di antaranya sebagaimana disampaikan oleh penanya, yaitu sholat asar rutin jam 5. Sebenarnya jam 5 untuk sholat asar memang masih cukup, ya, cukup waktunya. Tetapi kita harus tahu bahwa Rasulullah SAW, ya, sangat menganjurkan sekali kita untuk sholat tepat waktu. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, ketika sahabat bertanya, ya, amalan apa yang paling afdol, maka kata beliau, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apalagi ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, yaitu adalah sholat tepat pada waktunya. Jadi hukum asal kita harus tepat waktu di dalam melaksanakan sholat. Pertanyaannya, kalau memang terikat dengan perusahaan, sebagai seorang muslim diberikan usaha dan akal, ya, untuk mengubah, ya, sebuah keadaan, maka tetap harus berusaha negosiasi, ya, kepada atasan agar diperbolehkan untuk melaksanakan sholat tepat waktu, ya. Apalagi menjadi kebiasaan ini, khawatir kalau sudah kebiasaan, ya, akhirnya molor karena sudah biasa. Tapi kalau orang sudah biasa tepat waktu itu kan ketinggalan dikit ya merasa sedih gitu kan, seperti itu. Walaupun jam 5 itu masih cukup, tapi kalau bisa dimajukan lagi, lebih tepat lagi, ya. Silahkan negosiasi kepada atasannya. Khawatirnya kita itu termasuk orang yang melalaikan atau mengabaikan waktu sholat, ya. Fawailul lil musallin, ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholatnya mereka itu sahun, lalai. Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya dikatakan, melalaikan sholat itu ada yang meninggalkan secara total, ada yang mengulur-ulur waktunya menjadikan kebiasaan, ada yang tidak sholat sesuai dengan rukun, syarat rukunnya, ya, itu. Dan juga diantaranya adalah orang yang sering mengakhirkan. Khawatir itu masuk dalam ayat tersebut, maka kita celaka di dunia dan di akhirat. Kemudian juga ada sebuah riwayat di mana Nabi pernah mengatakan, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Ya, perhatikan, orang yang sholat saja masih dijuluki munafik oleh Rasulullah SAW. Mengapa kata Rasulullah SAW? Dia itu saat masuk sholat asar, dia masih duduk-duduk aja santai. Setelah matahari mau tenggelam, baru dia cepat matuk, ya, kayak ayam, ya. Maka kata Nabi, itu sholatnya orang munafik, diulangi 3 kali. Jadi kepada Bapak, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan usaha Bapak untuk terus negosiasi, ya. Kalau memang itu nggak berhasil dan ingin menjadi orang yang lebih baik, lebih taat kepada Allah, tepat waktu, yang mencari pekerjaan yang lain, insya Allah, amyatakillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar, wallahu alam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, luar biasa Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Abu Zidan dari Bekasi. Dan memang kita sebagai seorang muslim memang harus benar-benar bisa mengatur waktu, Ustaz, agar ibadah kita kepada Allah tidak terganggu. Baik para pemirsa, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak terasa hampir dan sudah 1 jam kita menemani jemaah semua.
dalam kegiatan kajian malam dengan tema Inilah Fikih. Ini sangat menarik dan masih banyak sekali pembahasan-pembahasan sebenarnya yang kita bahas. Namun waktu sudah menunjukkan pukul 9:30, artinya kita sudah ada di batas akhir kegiatan atau kajian kita. Insya Allah kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Miftah yang sudah memberikan materi dan tausiahnya. Mudah-mudahan apa saja yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita, sehingga kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para jemaah, para pemirsa yang sudah ikut partisipasi dalam telepon interaktif kita. Mudah-mudahan jawaban-jawaban yang sudah diberikan Ustadz bisa kita pahami bersama-sama. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام زيف راية السلام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام